Kabupaten Dairi merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang memiliki fungsi untuk sistem penyangga kehidupan. Dairi merupakan salah satu situs warisan dunia yang merupakan tempat pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan satwa dengan ekosistemnya. Berdasarkan sektor lapangan usaha, masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi memiliki sumber daya seperti pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa, dan lain sebagainya. Berdasarkan data-data tersebut, pertanian merupakan pekerjaan umum yang terdapat di dalam Kabupaten Dairi. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Dairi ternyata menjadi perhatian oleh orang-orang yang ingin membangun usaha, terutama dalam bidang pertambangan. PT Dairi Prima Mineral atau DPM adalah salah satu proyek pertambangan seng yang terletak di daerah Sopokmil, Kabupaten Dairi. Selain dari menambang biji seng sulfida, DPM juga akan menambang biji sekunder, yakni galena yang merupakan bentukan mineral dari timah sulfida serta perak. DPM memegang kontrak kerja yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau PRI pada tanggal 18 Februari 1998. Sesuai dengan ketentuan pada kontrak kerja tersebut, DPM mengeksplorasi mineral di daerah seluas 27.420 hektar yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam. Kehadiran PT Dairi Mineral Prima ternyata mendapat penolakan dari warga sekitar. Dikutip dari tribunmedan.com pada hari Rabu 22 Juli 2020, warga melakukan demo meminta keberadaan PT DPM untuk dikaji ulang. Warga menganggap keberadaan PT ini dapat memicu bencana terhadap warga yang berada di sekitar tambang itu. Masyarakat ingin mengetahui informasi yang lebih detail terkait PT tersebut. Selama ini, PT tersebut tidak ada melakukan dialog secara intensif dengan masyarakat. Masyarakat juga berharap terhadap pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Warga khawatir dengan limbah beracun yang dihasilkan pabrik akan mencemari lingkungan dan jangan sampai merugikan masyarakat yang ada di sekitar. Investornya untuk datang kemari, tapi kalau seperti cara kalian ini, investor tidak memperhatikan kami, maka ini lebih baik kami mengusir kalian dari sini. Tidak pantas kalian dari sini. Kegiatan DPM. Kalau tidak DPM ini istilahnya hormat sama kami, tidak mengetahui daripada kultur adat, silakan angkat kaki dari kami daerah kami ini. Dan DPM tidak mau istilahnya memperhatikan kultur adat, maka di sini kami minta DPM tidak dia apresiasi terhadap kami, maka berangkatlah DPM dari sini atau stop kegiatan, tidak bisa melakukan kegiatan sebelum ada apresiasi kepada kami. Pihak DPM dan semua unsur-unsurnya, unsur manajemennya, supaya ini harus disikapi. Dan mulai saat ini kami minta bahwa PT DPM tidak boleh mengadakan kegiatan di daerah kami ini, baik di hutan ataupun di perkampungan kami. Kami tidak mengizinkannya. Jadi semua dialami rakyat. Dua, pemerintah mempertimbangkan kembali bahwa untuk menaikkan tingkat perekonomian adalah sektor pertanian, karena terbukti nyata bahwa selama ini rata-rata rakyat Padiangan hidup dari bertani. Tiga, pemerintah harus bisa menjamin ruang hidup keselamatan rakyat desa Padiangan dengan membatalkan izin pinjam. Sementara
itu, pihak perusahaan mengakui bahwa sejak tahun 1998 mereka telah masuk ke Dairi dan sudah banyak melakukan dialog serta sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar tambang tersebut. Terlebih lagi terhadap penduduk sekitaran Longkotan, Tarongil. Pada tahun 2005, pihak perusahaan telah bertemu dengan pemegang hak ulayat dan telah melakukan pembebasan lahan. Berhubungan dengan limbah, pengakuan daripada pihak perusahaan telah melakukan pengkajian bahwa limbah yang dihasilkan bukan senyawa yang berbahaya bagi lingkungan, dan izin yang diperoleh sudah melalui proses studi yang panjang. Dari beberapa sumber yang kami dapat, sampai sekarang pembebasan lahan masih dalam proses karena sebagian warga belum menerima dana sebagai pembayaran lahan mereka. Hal ini diakui oleh pihak perusahaan yang mengatakan semua itu akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak perusahaan. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh gereja terkait PT Dairi Prima Mineral atau DPM di Sopokomil Desa Longkotan Kabupaten Dairi Sumatera Utara datang dari Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi atau GKPPD bersama Komite Nasional Lutheran World Federation di Indonesia atau KNLWF, menghimpun 13 gereja Lutheran di Indonesia serta Yayasan Diakonia Pelangi Kasih, menggelar diskusi tentang pertambangan dan ancaman kerusakan ekologi di Dairi pada Selasa 1 September 2020. Diskusi ini sebagai respon atas kehadiran PT Dairi Prima Mineral atau DPM di Sopokomil Desa Longkotan Kabupaten Dairi Sumatera Utara. Sekretaris Jenderal GKPPD Pendeta Mangara Sinamo menyebut GKPPD sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai hubungan langsung dengan manusia. Karena itu, GKPPD mendukung berbagai upaya dalam penyelamatan lingkungan dan kelestarian bagi masa depan manusia. Tidak hanya pihak GKPPD saja yang mendukung, berbagai pernyataan yang disampaikan dari perwakilan KNLWF menyatakan bahwa gereja sebagai institusi memiliki kewajiban untuk terlibat di ruang publik dalam menyuarakan keadilan. Gereja harus mampu menjadi sumber kekuatan bagi warga untuk mencari keadilan dan menjadi jembatan dalam berkomunikasi dengan pemerintah sehingga dapat berjalan selaras. Kesimpulan dari persoalan yang terdapat antara pihak PT Dairi Prima Mineral atau DPM di Sopokomil, Desa Longkotan Kabupaten Dairi Sumatera Utara dengan masyarakat setempat yang berada di sekitar tambang, perlu mengadakan rekonsiliasi yang membawa komunikasi berbasis organisasi kepada setiap orang untuk ambil bagian dalam berkomunikasi. Pihak perusahaan harus duduk berdampingan dengan masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkan solusi. Pihak perusahaan harus memberikan jaminan keamanan dalam hal ekologi dan kelangsungan hidup masyarakat tanpa melakukan pembuangan limbah yang dapat mencemari sungai. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu memberikan keuntungan kepada masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja dan putra-putri masyarakat Dairi. Masyarakat Dairi harus ikut serta mengawal perkembangan perusahaan dengan mengawasi agar tidak ada perusakan yang dilakukan oleh perusahaan.